Kan pendapatnya gini, uang istri, uang suami, uang istri. Kamu dapat mana? Kalau nggak bahagia kita gagal sebagai pria. Oh betul. Ibu dan mertua 3. Ya. Itu yang diakui perusahaannya. Halo Great People, kembali lagi dalam program Chit Chat bersama saya, Manda. Great People sudah tahu kan kalau di bulan April ini bertepatan dengan tanggal 21 April, yaitu adalah Hari Kartini. Kartini meninggalkan makna tersendiri bagi perempuan di Indonesia. Beliau adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Ini menjadi sangat menarik karena di masa kini perempuan di Indonesia sudah merasakan hasil perjuangan di era Kartini. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Kartini, tema Chit Chat kita kali ini adalah perempuan di mataku. Great People juga penasaran kan tentunya, bagaimana sih point of view laki-laki terhadap perempuan-perempuan masa kini yang juga merupakan sosok Kartini. Oke, langsung aja. Kita udah kedatangan tamu yang keren-keren banget nih, cover boy PT Bina Pertiwi. Kita panggil yang pertama ada Kakak Wahyudi. Kakak, halo. Kakak Wahyudi. Lalu ada Kakak Ari. Assalamualaikum. Gue pernah assalamualaikum juga, Man. Iya. Selanjutnya ada Abang dong. dan yang terakhir ada Kakak Bruri. Dia putri Indonesia, Kakak. Bang, nggak begini, Bang. Oke, kalau gitu supaya lebih akrab nih, gimana kalau kita kenalan dulu sama bintang tamu kita yang keren-keren ini? Boleh? Mau dari siapa dulu nih perkenalannya mungkin? Putri Indonesia. Oh, Putri Indonesia. Silakan Kakak Bruri mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, halo Great People. Kakak nama saya Bruri. Saya sekarang sudah menikah, kurang lebih pernikahan saya itu di usia ke-6 tahun, dan pasangan saya, istri saya itu sekarang bekerja full time. Jadi berikan kita sama-sama sibuk berdua meniti masa depan. Mantap semua. Mantap. Keluarga sibuk. Coba kalau Kakak Yudi gimana? Perkenalan dulu coba. Halo, good people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Wahyudi Ari Nugraha, bisa dipanggil Yudi. Usia pernikahan saya 7 tahun. Untuk aktivitas pasangan saya, istri saya, Mami Adis, itu sebagai full time mami. Jadi dia yang menghandle, mengurus, memegang anak-anak saya Luar dan bapaknya. biasa. Salam dulu dong buat Mami Adis. Halo Mami. Ini beneran? Oke, selanjutnya boleh Kakak. Oh, yang di sini dulu boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Irmawan. Usia pernikahan saya sama Kang Wahyudi 7 tahun. Kita masal waktu ya? Iya. Kita sama-sama. Sama istri saya juga bekerja. Jadi kita meniti masa depan buat anak ya. Luar biasa. Nah, lanjut. Oke, terima kasih Kakak Ari. Yang terakhir ada Kakak Arli. Semua Great People, saya Arli. Di sini saya paling junior ya. Statusnya masih on the way pernikahan gitu Oh, ya. gitu, oke. Gitu. Jadi usia pernikahan ini masih H- sekian lah ya gitu. Jadi tunggu aja gitu. Nah, Oke, saya oke. justru di sini lebih senior. Oke. Kita mau ngikut aja. Itu Oke. dari saya belajar. Saya mau belajar nih. Mau belajar. Jadi kalau kita lihat nih, tamu-tamu kita kali ini beda-beda ya. Ada yang pernikahannya udah 7 tahun, ada yang bahkan lagi on the way menuju pernikahan, insya Allah, amin, gitu kan ya. Dan ada yang anaknya tadi udah 1, ada yang anaknya 2, ada yang istrinya bekerja dan tidak, gitu kan ya. Menurut kalian nih peran perempuan di hidup kalian, gitu. Nah, ini siapa dulu nih yang mau jawab? Saya dalam hidup itu kalau nggak ada wanita ya kamu itu aja. Karena kalau kita melengkapi hidup, ya kita harus cari wanita. Karena kalau misalnya seorang, menurut saya nih, Mas Ali mungkin masih mencari ya. Iya. Kalau seorang tanpa wanita tuh ya, kadang sentuhan wanita tuh perlu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak sih. Bisa jadi sentuhan
wanita terhadap saya itu berbeda dengan Mas Wahyudi, berbeda juga dengan Mas Ari atau dengan dengan Mas Ari. Jadi artinya perlu dalam hidup ini menurut saya sentuhan wanita, dan wanita itu harus ada dan wajib dalam melengkapi hidup masing-masing pribadi orang. Itu mungkin pendapat saya pribadi. Oke, nah kalau dari sudut pandangnya Mas Ari gimana? Wanita ya, susah ya diungkapin kata-kata ya. Kadang-kadang wanita itu kalau dibilang tuh substitusi lah ya, dia saling melengkapi kita satu sama lain. Saat kita susah, dia ada buat kita dan sebaliknya. Tapi yang sangat luar biasa untuk wanita sekarang, yang terutama istri saya tuh kan dia bekerja ya, membantu suaminya, dan dimana kita memang punya tujuan, yaitu adalah anak sebetulnya kan. Nah dia mau capek ngurusin planningin juga buat anak, capek juga ngurusin rumah dan sebagainya. Menurut gua sih kayak luar biasa sih wanita di mata gua. Oke. Berarti pelengkap dengan tujuan ke anak ya. Yeah. Oke. Kalau dari Kakak Wahyudi? Wah, kalau menurut saya mungkin kalau ada kalimat yang lebih hebat daripada kalimat luar biasa pasti sudah saya berikan kepada istri saya ya. Romantis banget ya, pasti seneng banget Mami Adis. Salam dulu. Salam luar biasa. Terakhir nih, kalau dari Kakak Ari gimana nih? Itu tadi, jadi perempuan itu pastinya menjadi satu partner untuk si laki-laki ini dengan muncul salingnya di situ, partner saling. Jadi saling apapun itu, saling melengkapi, saling toleransi, saling mengerti, saling semuanya lah gitu. Itu sih. Jadi emang partner saling bagi si laki-laki. Itu peran perempuan. Menurut saya seperti itu. Oke, udah itu aja. Oke, berarti ini sama ya, hampir sama ya kesimpulannya ya. Kalau peran perempuan itu di hidup para pria ini, para laki-laki ini, itu adalah partner yang melengkapi gitu di dalam hidup mereka, gitu kan ya. Partner melengkapi yang luar biasa. Yang luar biasa. Oh, tetap harus pakai luar biasa. Pasti. Selalu Pak Guru ya? Selalu. Masya Allah. Luar biasa ya, ternyata ya istri-istrinya sangat bahagia sekali ya. Pasti, Ternyata iya. punya suami-suami yang Idaman. sangat idaman seperti ini. Karena Ya, Masya Allah. kalau nggak bahagia kita gagal sebagai pria, Mas. Oh betul. Gagal. Luar biasa. Di balik pria yang sukses itu terdapat wanita yang hebat, ya kan? Nah, Ada ya quotes itu? ada. Wah. Kakak Wahyudi ini udah setuju tuh, gimana coba boleh? Wah, kalau saya sih setuju banget tuh sama quotes itu ya. Jadi kehadiran wanita ataupun istri ya di rumah ya sebagai partner hidup kita ya, teman kita buat sharing, teman kita buat berkeluh kesah, teman kita buat berbahagia dan sebagainya tadi. Statement itu tuh tidak hanya statement apa ya bahasanya ya, tidak hanya sebagai statement yang klise, tapi memang benar-benar ada. Karena gini, kalau kita contoh saya sebagai pekerja ya, karyawan ya, di saat kita berangkat kerja tetapi kita masih dibingungkan dengan urusan rumah tangga atau hal yang kecil deh, gas habis, iya kan, atau air mati, Air galon habis. Apakah kita bisa fokus di pekerjaan kita, gitu kan? Rasanya tidak bisa juga kan. Akhirnya jam kerja kita tidak berjalan dengan efektif. Tetapi ketika istri bisa menghandle baik juga, contoh dari segi finansial di rumah untuk mengatur secara finansial, dari segi kelengkapan di rumah tangga tadi seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, itu kita sebagai pria akan bekerja lebih tenang di kantor. Kalau Kakak Ari mungkin mau berpendapat juga? Hebat itu kalau wanita tuh paket komplit ya Bang ya. Karena kalau ngelihat perjuangannya dia tuh dari apalagi udah seorang mami ya, udah punya udah melahirkan tuh, kita tuh di situ laki-laki tuh merinding semua tuh. Tiba-tiba kok keluar anak segede gitu di perutnya atau di rahimnya gitu kan. Itu yang jadi kayak kita merasa ini wanita sangat hebat. Ini sangat-sangat hebat karena tidak bisa tergantikan apapun lah. Ya, apalagi pas keseharian udah punya anak bayi, repot kan? Kita tidak bisa menyusui, dia dituntutkan buat kerja juga. Menurut gue tuh paket lengkap banget lah. Komplit banget, hebatnya tuh komplit, luar biasa emang. Nah, gimana nih coba tadi Bang Budi gimana nih? Ini nih, langsung ke saya jadinya.
Wanita hebat di balik lelaki yang sukses itu ada wanita hebat. Itu boleh dibilang totally 100% valid ya. Kenapa saya bilang ya, kita sebagai manusia yang hidup mungkin akan lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Orang sekitar kita salah satunya adalah istri, yaitu wanita tadi. Karena balik lagi, semua yang ada di kehidupan seorang pria ya, Mas Yudi, itu kan isinya nggak enak, bukan enak semua ya. Kalau enak semua pasti ya istri juga pasti oke lah. Nggak perlu disuruh juga pasti mau bareng-bareng. Tapi pas kondisi nggak enak dalam arti meniti karir, meniti usaha atau apapun, itu pasti ada posisi di mana kondisi yang kurang mengenakan. Nah, maksud saya peran seorang wanita yang tadi sebagai pelengkap dan juga sebagai support system terhadap laki-laki itu sangat penting. Iya, luar biasa banget ya. Ternyata seorang wanita tuh benar-benar sangat hebat gitu, sangat hebat sampai istilahnya perempuan itu kan bisa multitasking ya gitu. Jadi dia bisa tetap kerja, dia punya pekerjaan di rumah juga, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami yang kayak begini gitu kan ya. Kakak Arli sendiri gimana coba? Kayaknya itu udah komplit ya. Itu memang udah menyimpulkan semua sih. Intinya tuh ya memang benar, memang valid. Udah gitu. Boleh next question aja nggak sih? Kayak ini semua iya. Kayaknya itu memang benar gitu. Sebenarnya di sini tuh malah justru jadi saya belajar sih sebenarnya. Saya jadi kayak belajar gitu kan. Ini dari jadi 2 MC-nya. Partner hidup dan saling percaya tadi itu yang luar biasa dari cewek itu, dari wanita. Partner hidup. Jadi nggak cuman mikirin ke depannya kita mau ngapain, short term kita plannya apa, yang mid apa, yang long term apa, itu emang pillow talk tuh luar biasa sih memang kalau lagi ngobrol kayak gitu. Momen-momen itu ada di pillow talk ya? Tapi banyak contoh loh Mas Wadi, bener. Saya nggak usah sebutin lah, teman saya, keluarga saya, memang kesuksesan itu jauh karena mereka tidak saling bisa berpartner dan melengkapi. Ya balik lagi, memang tidak bisa disalahkan kalau sukses itu tidak datang karena perempuannya, enggak juga. Cuman maksudnya dikala semuanya itu oke dan semua saling melengkapi, misalnya kesuksesan tinggal hanya menunggu waktu saja ya Mas Arli ya? Iya. Tetap dari dua-duanya kan. Tuh. Dia juga yang mengiring kita buat kita tetap fokus ya, nggak hanya di pekerjaan tapi ya buat plan-plan kehidupan. Di balik pria-pria hebat ini ada wanita yang luar biasa ya. Oh, luar biasa pasti. Iya. Satu wanita kan ya? Dua, istri dan ibu. Dan mertua 3. Dan mertua. Itu yang diakui perusahaan. Ini arah pembicaraan mau kemana? Mas bener Tapi memang memberikan kepercayaan itu memang jadi sesuatu yang sangat penting di suatu hubungan ya. Maksudnya saya sendiri sebagai perempuannya di sini, saya harus bisa memberikan kepercayaan yang full kepada suami saya. Dan yang paling penting adalah sebagai perempuan itu menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita udah percaya pada manusia dan kita hanya percaya kepada dia aja, itu kan kita nggak pernah tahu dia bakal ngelakuin apa. Ketika kita udah menyerahkan kepercayaan kita kepada dia, kita cuma bisa meminta Tuhan untuk menjaga dia di luaran sana pada saat kita nggak bisa menjaganya. Kepada bapak-bapak yang ada di sini yang sudah diberikan kepercayaan oleh para istrinya, ya tolong dipegang kepercayaan itu, gitu. Karena itu adalah untuk kesuksesan kalian, ya kan? Ya. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir gitu. Kalau misalkan kayak di rumah, kok bini gue tuh ngomel-ngomel mulu sih, ngeluh mulu sih, pengennya gue ngajakin jalan-jalan terus, gue diem terus di rumah gitu kan, kayak Bapak Wahyudi pernah cerita gitu kan. Kok kayaknya gue di rumah aja gitu kan. Jadi kan lu ngajakin jalan keluar, ya mungkin itu cuman suara hati dari seorang wanita aja gitu. Padahal sebenarnya di balik itu tuh ketika di rumah, ketika kalian lagi berjuang di luaran sana untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya, mereka tuh pasti pada saat sholat atau berdoa atau ibadah pasti mendoakan kalian gitu, mendoakan yang terbaik buat kalian, buat kesuksesan kalian, dan yang paling penting tuh menjaga kalian dalam hal apapun gitu. Luar biasa kalian ya. Kita kan udah tahu ya bahwa
perempuan ini bisa melakukan banyak hal lah yang tadi kalian udah sebutin, bisa multitasking lah, bisa ini itu segala macam gitu kan. Dan tentunya juga ada perempuan yang dia pengen fokus jadi ibu rumah tangga, ada yang perempuan tetap pengen berkarir, bahkan dia berusaha untuk menggapai mimpi-mimpinya, belajar sampai S3, meraih cita-citanya gitu kan. Nah, tapi kita juga mesti ingat bahwa di luaran sana gitu, di masyarakat itu banyak stigma-stigma yang berkembang mengenai wanita gitu. Nah, ada nggak yang kalian ketika kita ngomong stigma negatif lah ya, ada nggak yang kalian tuh langsung oh ya kalau udah ngomongin wanita tuh pasti hal ini tuh pasti jadi topik gitu? Iya lagi. Ya, coba nih yang iya lagi tuh biasanya langsung gitu. Gimana? Stigma-stigma yang negatif untuk wanita ya. Maksudnya tadi sih relate yang diomongin kan, pendidikan tinggi apa segala macam. Pasti ada statement di masyarakat tuh masih gini, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya di kamar, ya kan? Itu stigma-stigma yang kayak gitu tuh. Jadi ya emang gak dipungkiri, ada loh, beneran ada. Berjenjang loh, setelah udah kayak gitu, udah nikah, udah punya anak, berkarir terus, nggak bakal henti. Pasti akan pertanyaannya akan nambah lagi kan, nggak fokus sama anak, nggak kasihan sama anak, terus anak siapa yang ngurus, kayak gitu loh. Jadi kayak nggak bakal ada hentinya kalau mikirin stigma orang tuh kayak gitu. Berarti itu salah satu stigma yang cukup sering kita denger lah ya, apalagi kan kita di lingkungan bekerja yang pasti banyak perempuan-perempuan juga yang bekerja, yang pasti kita juga sering denger, ih ngapain sih cewek kuliah tinggi-tinggi, udah gitu lu punya karir tinggi-tinggi, ngapain sih gitu, kenapa nggak fokus aja sama anak, sama suami gitu kan. Nah, kalau menurut kalian nih, perempuan itu perlu nggak sih punya pendidikan yang tinggi gitu, atau perlu nggak sih perempuan itu memiliki karir sendiri gitu, atau misalkan dia pengen fokus untuk bekerja punya karir gitu, menurut pandangan kalian nih seperti apa gitu terhadap hal itu? Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin kakak Ari nih, karena kan istrinya bekerja kan. Kalau dibilang pendidikan perlu ya, karena itu kan basic sebetulnya, basic dimana anak itu belajar dari ibu dulu, bukan seorang bapak ya, dari ibu dulu. Jadi segala budi pekerti, segala apapun pasti dari ibu dulu nih, dari seorang istri. Memang kalau dilihat, kalau kita ini ya, kita rasakan memang ketika istri sudah punya impian yang sangat luar biasa, mungkin tugas suami yang mengingatkan, boleh ingin karir dan sebagainya gitu, tapi ingat keluarga ya gitu. Tapi tetap tujuan fokusnya adalah keluarga nomor satu, jadi tidak ada yang mengalahkan selain keluarga. Jadi apapun itu ya ekspresi silakan, mau kerja yang penting komunikasi, yang penting tapi ingat lagi keluarga lagi, jangan sampai nanti itu dikalahkan sama karir atau apapun itulah gitu. Yang menurut saya mungkin jadi ya pasti terganggu hubungan rumah tangga kita gara-gara masalah nggak fokus gitu sama nggak fokus sama keluarga gitu ya. Oke. Kalau dari Bang Bruri nih kan sama-sama istrinya bekerja juga. Mungkin kalau pertanyaannya perlu pendidikan tinggi dan bekerja dan mengejar karir ya, bekerja atau mengejar karir sama lah ya. Mungkin saya melihat dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pertama, jadi perlu berpendidikan tinggi dan perlu bekerja gitu ya. Jadi nggak bisa disatuin. Nah kalau konteksnya perlu pendidikan ya selama ada kesempatan ya, ini bicara kesempatan kan kita nggak bisa memungkiri ada beberapa orang atau kalangan masyarakat yang nggak punya kesempatan itu ya. Tapi kalau bicara kesempatan, seorang wanita menurut saya perlu dan sangat perlu untuk berpendidikan. Karena ini akan menjadi output, ini kita bicara bukan dia nanti bekerja ya, tapi dia nanti bagaimana dia cara mendidik anaknya di kemudian hari itu akan lebih baik dalam arti dia punya modal untuk mentransfer ilmu yang dia dapat sama dia pendidikan. Otomatis kalau dia semakin berpendidikan atau semakin tinggi, dia lebih banyak ilmu pengetahuan dalam cara mendidik anak misalnya, atau pola pikir dia semakin berkembang atau semakin jauh, ataupun boleh dibilang dia akan lebih bijak dan akan mungkin lebih bisa melakukan atau memanage dalam konteks membesarkan seorang anak gitu. Kalau dari Kak Wahyu nih. Kalau dari saya ya, tadi perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan tidak perlu bekerja ya. Ini benar sih dua hal yang berbeda sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi ya. Kalau untuk berpendidikan tinggi itu
Menurut saya perlu ya, tapi saya berbicara pendidikan di sini tuh bukan dari sertifikat yang didapatkan gitu ya. Tapi pengetahuan itu kan sekarang banyak banget ya caranya buat kita dapetin ya. Baik dari internet, Google, YouTube, bahkan TikTok pun tuh isinya bagus-bagus loh kalau kita makainya bener, iya kan? Nah, maksud saya kita juga perlu memiliki mindset yang sama antara pria dan wanita sehingga tujuan dari rumah tangga tadi juga dapat tercapai. Di saat mindset pria dan wanita ini berbeda, bisa jadi karena pemahaman terhadap suatu case, pemahaman terhadap suatu pengetahuan yang berbeda, tentunya akan memiliki standar dan cara buat menjalankannya standarnya itu berbeda dan tujuannya pun akan berbeda juga. Tapi di saat kita memiliki pemahaman yang sama dan kita sebut ini sebagai ilmu yang sama terhadap suatu hal, tentunya hal tersebut akan memudahkan dalam rumah tangga ketika ingin membuat suatu planning ke depannya seperti apa. Terus yang kedua, tadi saya bilang pendidikan itu sangat penting sih buat hubungan keluarga ya, terutama untuk wanita juga. Dan yang kedua tadi tidak perlu untuk bekerja. Sebenarnya ini menjadi setiap keluarga memiliki prioritas dan target yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan disebutkan di sini wanita tidak perlu untuk bekerja, menurut saya yang disampaikan teman-teman tadi juga valid bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bagaimana wanita mereka ingin menyampaikan ekspresi ya, apa yang dia punya, ilmu yang sudah dia lakukan beberapa tahun, sekolah dan sebagainya, mereka ingin menyalurkan itu. Selain itu juga ada kepuasan tersendiri bagi seorang wanita ketika dia mampu mendapatkan achievement tersendiri. So menurut saya sih itu pilihan ya. Jadi kalau cewek ngejar karir, oke. Cewek juga mau stay di rumah sambil mengerjakan sesuatu yang menghasilkan juga oke menurut saya. Ataupun cewek di rumah, wanita di rumah hanya untuk memegang anak dan mengurus rumah tangga juga oke. Jadi menurut saya sih nggak ada hal yang patut buat didebatkan. Oke, tadi kan kita bicara soal mengenai perempuan yang bekerja. Tentunya kan pasti yang namanya perempuan kan punya penghasilan kan. Nah, ini juga ada stigma mengenai penghasilan nih. Jadi ketika bicara gini, penghasilan perempuan itu nggak boleh lebih tinggi dari penghasilan laki-laki gitu. Ada tuh stigma kayak gitu. Nah, penasaran nih kalau dari sudut pandangnya Kakak Arli nih. Saya nih nextnya misalkan ya, itu tergantung. Yang penting itu udah saling terbuka ya satu sama lain mengenai kayak saya punya karir, terus nanti calon saya juga punya karir gitu, punya penghasilan dan memang memutuskan untuk berumah tangga, udah open di awal gitu. Ya ketika nanya keberatan atau enggak, ya pastinya enggak keberatan gitu. Karena saya sih percaya ya, rezeki itu udah diatur sama Allah dan nggak akan tertukar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rezeki itu nggak cuman dari duit aja sih, nggak cuman dari penghasilan aja gitu. Jadi yang saya cari itu kan sebenarnya partner hidup bukan dari sisi duitnya juga gitu, tapi ya memang gimana bisa saling itu tadi gitu. Karena menjalani rumah tangga banyak banget sih cerita dari teman-teman juga kan. Ada yang berhasil, saya ambil positifnya, ada yang memang kurang berhasil, itu karena apanya gitu. Ya balik lagi ketika mengenai sama-sama berkarir dan berpenghasilan dan kebetulan misalkan nanti penghasilannya lebih tinggi, ya alhamdulillah disyukuri aja. Tapi balik lagi ngobrol juga dengan si partner itu, si istrinya saya nanti gitu kan. Jadi ini bukan jadi hal utama gitu loh, bukan jadi ketika nanti ya namanya rumah tangga ada masalah atau segala macam, ini tidak akan menjadi satu patokan dalam satu masalah apapun gitu. Kunciannya di saling itu tadi sih. Oke, coba kalau pendapat yang lain nih, misalkan Kakak Ari. Mungkin Bapak Ari Nugraha apa gimana? Ada dulu. Saya mau jadi closing kayak Arli gitu. Iya, ini udah dijawab semua. Lanjut pertanyaan 4. Kalau buat saya, apa tadi stigma bahwa pendapatan perempuan lebih tinggi ya? Lebih tinggi daripada Tidak boleh lebih besar daripada pria. So what gitu? Kenapa nggak boleh gitu? Kenapa ya? Sebenarnya sih nggak ada yang jadi masalah ya menurut saya ya. Tentunya kan di keluarga itu kan kita juga punya yang namanya financial planning ya.
Mungkin dengan ya mungkin beda-beda ya, mungkin ya setiap keluarga punya plan beda-beda ya. Jadi kita tentunya punya beberapa pos keuangan kan ya. Ada pos buat investasi, pos pengembangan diri, pos buat operasional, pos pendidikan dan sebagainya tadi. Mungkin di saat memang ada pendapatan dari istri lebih besar, mungkin itu dapat digunakan buat pos pengembangan diri, tapi buat dia sendiri. Contoh, bisa buat kursus kecantikan, financial planning, bagus kan? Terus juga bisa buat cost social cost misalkan. Jadi dia masih bisa ketemu teman-teman dia banyak di luar sana, teman-teman kuliah dan sebagainya. Bisa juga buat bantu pos anak. Kadang-kadang kan cewek kan istri tuh pengen juga kan punya anak yang bajunya lucu-lucu dan sebagainya, punya pernak-pernik. Mungkin juga bisa sebagai itu juga. Tetapi di sini yang lebih saya titik beratkan adalah ini tentang masalah ini adalah hal komunikasi sih. Bagaimana kita suami istri itu berkomunikasi terhadap situasi tersebut. Menurut saya sih nggak ada yang jadi masalah. Tinggal kalaupun memang lebih, pos mana yang akan diisi, ya kan ya. Tentunya setiap keluarga tadi punya planning dan plan pos keuangan masing-masing. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Kalau dari Bang Ruri? Cuman kalau dari saya pribadi, ketika kita mau berkomitmen untuk berkeluarga, itu sama juga kita berkomitmen dalam sisi incoming. Incoming kok income? Barang maksudnya. Income. Nih masih kerjaan dibuang dulu nih. Mikirin stok nih, jadinya kayak gini. Jadi artinya kita berkomitmen dalam sisi income juga. Jadi kalau bagi saya di dalam keluarga, income yang terjadi baik dari saya pribadi, dari saya sendiri ataupun nanti ataupun kelak maksudnya udah sekarang kan waktu pada saat itu kelak itu tetap ada income dari seorang istri. Saya itu menjadi komitmen bersama. Jadi tidak ada lagi istilah income istri, tidak lagi ada income suami. Karena ketika kita berkomitmen ya tujuan kita satu. Tujuan kita tuh satu, nggak ada tujuan kita tuh menjadi tetap dua sebelum kita menyatakan kita berkeluarga. Jadi ketika istri berpenghasilan lebih besar daripada suami, ya itu adalah rezeki keluarga. Begitupun sebaliknya, ketika suami itu pun rezeki keluarga. Jadi kalau dipisah artinya ada suatu masa ketika suami memiliki kelebihan itu haknya suami, kan enggak. Jadi mungkin kalau dari sisi saya sih selama komitmen itu sama, mau lebih besar istri ataupun lebih besar suami sama, karena kantongnya sama, kantongnya adalah kantong keluarga gitu. Dari situ otomatis tadi planning seperti Mas Wadi bilang ya ada urutan keluarga dulu. Keluarga sudah terpenuhi semua, termasuk anak, semua beres. Ada lebihnya, nah itulah yang nanti akan kita coba atur untuk kebagian dari sisi personal, karena betul tadi Mas Wahyu bilang personal butuh lah. Saya juga tidak pernah melarang istri saya untuk sekali-kali yang namanya istilahnya mengapresiasi diri. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan dia ketika dia melakukan suatu achievement yang tadi disampaikan oleh Bang Manda. Jadi kalau dia mendapatkan achievement tidak ada apresiasi diri, mungkin lama-lama dia juga begah, ya udah gue di rumah aja lah, masak apa pakai dasteran. Tapi itu seperti itu simpelnya. Cuman menurut saya selama itu menjadi komitmen bersama, tidak ada lagi kantong gaji istri gaji suami, ya ketika istri gaji besar ya mungkin rezeki keluarga itu dari istri dulu. Kita kan nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, seperti itu. Yang penting tujuan utamanya adalah keluarga dulu yang utama, dan itu menjadi komitmen yang tadi kita sepakat untuk bekerja berdua adalah meniti keluarga, bukan meniti personal masing-masing ya. Mas Ari, setuju Mas Ari? Setuju banget. Nah, itu pendapat saya sih, tapi balik lagi. Lengkap kan? Statementnya adalah setuju banget. Setuju banget. Jadi emang benar luar biasa. Tapi gimana kalau misalkan pendapatnya gini? Uang istri, uang suami, uang istri. Pendapat Manda. Coba mau dengar kalau ada kata-kata kayak gitu tuh gimana itu pandangannya menurut para suami? Supaya rumah tangga tetap tentram, tenang gitu kan. Keadaan, mungkin dia hilang ya kan. Tapi bagi suami-suami nih ya perlu yang namanya, apalagi kalau nggak cuman istrinya bekerja ya, jangankan istrinya bekerja, istrinya yang di rumah pun
kita harus tetap apresiasi dia, karena kalau dia sudah bisa mengapresiasi dirinya lebih, otomatis ya tadi support sistemnya akan lebih bagus. Iya, setuju. Gimana Kita pun akan Pak lebih. Wahyudi yang istrinya di rumah jadi hostnya nih? Apa yang mau ditanyakan? Gitu pendapat saya. Mas Ari mungkin mau nambahin? Udah cukup lah, gila luar biasa. Gua Udah begah deh. gila ini luar biasa nih, bener. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah pendapatan ini ya nggak ada hubungannya ya. Maksudnya sama kalian mau yang besar istrinya, mau yang besar suaminya, ya itu nggak masalah. Karena kan yang namanya ketika kita menikah, kita udah jadi satu, ya kan, satu kesatuan gitu. Ya balik lagi ketika kalian atau si istri itu memutuskan untuk bekerja, pasti kan ada tujuan ya kan untuk apa? Apakah itu untuk tujuan bersama keluarganya, untuk anaknya, apapun itulah, itu beda-beda. Tadi seperti Mas Wahyudi bilang, gitu kan ya. Ada stigma juga mengenai bahwa perempuan itu katanya tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Nah, Menurut saya ini ya mana ya, nggak apa-apa lah. Bicara tentang pemimpin ini bicaranya pemimpin ya, pemimpin mungkin apa ya? Dia konteksnya untuk ngelit sesuatu mungkin ya. Saya bilang balik lagi, wanita itu adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Artinya kita ada yang kurang dalam hal tertentu. Kenapa kurang? Berarti kita tidak bisa menjadi pemimpin dalam hal itu. Itu menurut saya. Jadi kalau bicara pemimpin, itu nonsen, cewek nggak bisa memimpin. Kenapa? Karena kalau bisa kita pimpin semua, kita nggak butuh wanita. Mau kita bisa beresin semua. Itu menurut pendapat saya. Jadi kalau bicara pemimpin, ada hal-hal tertentu, ya istilahnya women things lah, atau tentang cewek-cewek lah, yang kita sebenarnya nggak tahu, kita harus rela dipimpin. Contoh kecil, mau bepergian, siapa yang ngelit packing ketika mau liburan? Itu contoh kecil, pasti cewek. Itu, walaupun contoh besarnya banyak. Dan dia jadi pemimpin, ya nggak usah jauh-jauh dalam pekerjaan dia sebagai pemimpin. Dia punya anak buah, apa dan sebagainya. Tapi dalam keluarga saya bilang sih, any simple things, kadang tuh cewek dia itu sebagai leader kita dan kita butuh kepemimpinan dia. Kenapa? Ketika kita tidak mengikuti atau tidak mendapatkan hal itu, niscayalah hal itu pasti akan terjadi suatu kekacauan. Itu menurut saya. Itu. Luar biasa, closing. yang lain mungkin Kakak Ari? Apa nih yang pemimpin? Minimal tuh wanita harus bisa memimpin dirinya sendiri sih. Jadi maksudnya tuh gini, ketika di rumah tangga, dia bisa memimpin dirinya sendiri tuh dalam artian dia bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau gitu. Dari situ sih, jadi muncullah satu komunikasi yang bagus, dia juga nggak mendem. Kan kadang terserah, cewek tuh kan kalimat pungkasannya terserah. Mau kemana terserah gitu, makan Kata pamungkas. gitu tuh. Jadi minimal tuh bisa menjadi pemimpin di dirinya sendiri dulu gitu. Jadi dia bisa speak up, dia pengennya apa, dia open discuss apapun itu gitu. Nanti nextnya dapat partnernya pengen yang kayak gitu, nggak cuma dependen aja gitu. Amin ya Allah. Amin. Yang nonton di sini ya, yang sesuai kriteria. Jadi bawah. Kalau menurut saya ya, setuju sih sama yang disampaikan oleh Bang Bruri, Bang Arli tadi ya. Jadi hal-hal yang kecil aja, contoh buat di rumah, buat kita mau bepergian, mereka bisa ngelihat. Terus juga tadi Mas Arli, mereka mampu buat memimpin dirinya sendiri. Jadi mampu buat speak up apa yang ingin diharapkan oleh mereka. Tapi di sini juga, ini berbicara tentang waktu juga sih menurut saya. Ketika kita punya peran yang sama, kita sebagai pemimpin keluarga dan wanita di sini sebagai istri kita di rumah ya, contoh ya. Ketika someday, contoh kita sebagai karyawan di sini kadang ST dinas kemana, tentunya kan istri yang akan memimpin ya. Nah itu contoh paling kecil dan itu seharusnya dapat dipastikan istri akan mengambil tanggung jawab penuh di rumah dan menghandle all kebutuhan pada saat itu ya. Di saat kita pergi ya, urusan anak, rumah tangga dan sebagainya. Tapi saya berbicara di sini satu lagi dari sisi perusahaan. Ujungnya kan apakah boleh wanita memimpin suatu perusahaan? Contohnya gitu ya. Iya kan ya? Bukan tentang gender sih, tapi tentang kapabilitas dari masing-masing orang tadi.
ya kan? Di saat dia capable untuk menghandle suatu project atau menghandle suatu bagian ataupun menjadi pemimpin, why not gitu kan? Balik lagi kan, apakah dia mampu dan apakah kesempatannya ada? Jadi menurut saya kalau memimpin wanita sebagai seorang pemimpin nggak masalah. Di beberapa negara juga ada kan presiden yang dari wanita ya. Iya. Ya kan? Di beberapa perusahaan. Kita aja juga ada, Bang. Di kita juga ada, beberapa Indonesia. Beberapa perusahaan besar-besar juga ada yang CEO-nya juga wanita. Jadi menurut saya ini bukan tentang gender tapi lebih kepada capability. Apakah dia mampu, apakah dia punya requirement yang mumpuni untuk menghandle itu. Kalau menurut saya tadi saya nggak mengutip dari Ari 2 ya. Bahwa memang kalau masalah positioning ya, nggak semuanya memang laki-laki menjadi pemimpin gitu. Ada satu hal memang yang kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Let's say itu pasti dibantu sama istri kita ya. Dari hal financial planning, itu istri tuh biasanya jadi pemimpin. Kita hanya penyokong aja, terkadang kita juga memberikan saran sebagainya. Ada beberapa hal yang memang bisa dan dia tuh mumpuni untuk bisa memimpin. Menurut saya kembali lagi, ya why not, kenapa nggak bisa cewek memimpin dalam kontekstual itu ya gitu. Tapi yang menarik adalah cewek pemimpin tuh luar biasa, ngerti gak sih? Ya, karena dari kayak presiden ya, satu cewek tuh memimpin cowok-cowok menurut gue sih luar biasa. Gue bukan merasa kita minder ya, wah kita dipimpin cewek, wah cewek nggak tegas atau gimana. Tapi gue ada satu penilaian gue ngeliat cewek itu kayak, cir keren banget nih wanita. Menarik banget ya. Jadi tadi kalau kita bisa lihat tuh sebenarnya kalau ngomongin pemimpin itu harus kita pisahin nih. Ketika yang namanya perusahaan atau misalkan negara gitu kan, ya kita juga banyak kok contohnya gitu. Benar tadi kata Kakak Wahyudi, kalau itu semua ya tergantung dari capability dari seorang wanita. Kalau memang dia bisa, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi ketika kita bicara dalam suatu rumah tangga gitu, dipimpin oleh seorang pria gitu kan. Tapi sebenarnya tuh peran perempuan tuh ya bukan berarti dia ada di belakang seorang pria, di mana pria yang memimpin, perempuan hanya pengikut atau followers gitu. Enggak gitu juga. Menurut saya, kita semua itu punya peranan yang sangat fleksibel. Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Ada kalanya nih, suami istri, suaminya yang jadi pemimpin, istrinya yang jadi followers. Tapi ada momen tertentu yang si istrinya yang harus jadi pemimpin, suaminya yang jadi followers. Atau mungkin kita sama-sama bergandengan tangan untuk satu hal tertentu gitu. Menjadi pemimpin. Bukan untuk menghadapi sesuatu gitu. Jadi itu tuh fleksibel gitu, nggak harus siapa di depan, siapa di belakang, siapa followers, siapa ini, enggak. Itu tuh tergantung dengan momennya gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak salah jadi host ini. Oke, buat closing hari ini mau denger nih dari para cover boy yang ada di sini nih, kira-kira statement atau quotes apa nih yang cocok dengan tema kita, perempuan di mataku. Iya, gua dulu. Yang receh. Perempuan di mataku adalah penyempurna aku. Itu sih. Itu pria banget. Itu. Perempuan di mataku. Kok nggak speechless mukanya? Enggak, dia ngeliatin HP. Perempuan di mataku, kamu tidak terlalu cerewet, kamu tidak terlalu gemuk, tidak ada yang salah denganmu. Semua wanita cantik dan semua pria bisa melihat wanita itu cantik. Tetapi hanyalah pria-pria yang bijak yang dapat melihat kecantikan isi hati dari seorang wanita. Ada filosof terkenal dari China, Lao Tzu, dengan quote-nya yang cukup menarik, yaitu mengenai keyakinan adalah teman terbaik. Jadi dalam memilih ataupun melihat suatu sosok wanita, menurut saya adalah suatu teman yang terbaik, dan itu butuh modal keyakinan yang cukup kuat. Jadi wanita di mataku adalah suatu bentuk keyakinan yang cukup kuat untuk menjalani hidup. Hei, ngomong naon ya?
Filosofinya apa? Dia keyakinan. Faith, you must have a faith with a women. Perempuan di mataku, dia penyelamat hidupku sampai akhir hayatku. Thank you buat seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Thanks berat lah, luar biasa. Kalian tidak tergantikan apapun. Oke, luar biasa banget ya pendapat dari para cover boy kita kali ini. Para pria-pria, oke, pria luar biasa. Nggak kesepian. Iya, oke. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa ini mengingatkan kita terhadap Hari Kartini, di mana di Hari Kartini ini kita bisa melihat kekuatan dan ketegaran dari seorang ibu kita Kartini, ya kan? Di sini kita mengingat bahwa perempuan itu ternyata diciptakan dengan sangat kuat oleh Tuhan. Gitu. Sehingga yuk para great woman, untuk kita lebih mau untuk mencintai diri kita sendiri, dan kita yuk sama-sama untuk mengubah atau menghilangkan stigma negatif yang ada di masyarakat dengan cara ya kita saling support satu sama lain gitu. Saya juga mau tutup dengan quotes yang tadi udah kita bahas di awal. Behind every successful man is a great woman. So behind every successful woman is herself. Sekian chit-chat kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye, great people! Bye.